keluarga Jahit Mart, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan membahas konten-konten jahit lainnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, follow us on sosial media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa DM dan juga komen-komen kalau seandainya ada pertanyaan dan juga ide-ide yang lebih kreatif. Nah, di konten kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita ngerawat mesin jahit kita supaya lebih maksimal, supaya nggak ngadet-ngadet, dan supaya kalian yang baru pertama kali kenal sama mesin jahit juga nggak stres, bingung. Kok mesin jahit aku nggak kayak yang sama yang ada di video, aku punya aku nggak bisa, kenapa susah banget, kok kagak gampang banget. Nah, sebelum itu berarti ini mesti aku ganti ke mesin jahit portable dong, kan ini mesin obras. Kita sulap dulu ya. Nah, ini dia mesin jahitnya. Ini mesin jahit Butterfly JH8530A. Nah, mesin jahit ini aku udah pakai udah lumayan lama, udah hampir 2 tahun. Dan memang kayak service-service berkalanya itu perlu kita lakukan rutin. Tapi selain itu nggak ada masalah yang terlalu signifikan. Jadi aku lumayan suka sama mesin jahit ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai mesin jahit ini, kalian bisa cek aja di playlistnya Jahit Mart. Ada reviewnya juga, terus ada juga konten yang mesin jahit pertamaku yang menjelaskan kenapa aku suka sama mesin jahit Butterfly JH8530A ini. Nah, kita akan bahas lanjut ke topik yang bener di video ini ya. Yang pertama kita akan ngomongin durasi pemakaian dari mesin jahit. Nah, mesin jahit sendiri itu dia nggak seperti mesin industri yang besar banget gitu ya. Bahkan mesin jahit yang domestik yang gede itu dia tetap ada batas waktunya. Paling kalian pakai sekitar 3 jam, 4 jam itu kalian udah harus stopin. Karena ini biasanya berasa nih. Yang bagian angin sini, ini mesin jahit portable apalagi itu dia ada bagian angin gini. Biasanya kalau angin udah terlalu panas itu harus segera kalian coba stop. Jangan terus aja kalian hajar untuk kerjaan kalian gitu. Misalnya kalian punya seperti usaha-usaha kecil-kecilan, kalian bikin scrunchie atau mungkin bikin baju-baju sederhana dan kalian jual terus kalian ngejar orderan terus gitu ya. Makanya kenapa mesin jahit portable itu memang tidak disarankan untuk pekerjaan yang terlalu massal. Kecuali kalau misalnya diberikan keterangan kalau misalnya motornya itu heavy duty. Jadi otomatis motornya lebih kencang atau lebih kuat dibandingkan mesin jahit portable yang biasa. Nah, kalau kalian mau lebih oke lagi, kalian bisa ambil ke mesin jahit domestik. Nah, mesin jahit domestik itu kayaknya sekitar 5 jam, 6 jam aku pakai juga dia nggak terlalu ada masalah. Asalkan jangan 24 jam kalian running terus, oke? Mesin manapun pasti akan rusak kalau misalnya sampai 24 jam dipakai. Yang kedua, kalian harus bersihkan mesin jahit kalian secara rutin atau berkala. Jadi setiap kalian bikin project yang besar, kan pasti banyak sisa-sisa benangnya. Kalian harus coba di bersih-bersihin pakai kuas, terus kalian lap-lapin. Dan kalau bisa ini ditutup mesin jahitnya ada soft cover atau hard cover itu bagus. Atau kalau seandainya nggak datang dengan soft cover, kalian bikinlah gitu ya project untuk nutup dia supaya nggak terlalu kena debu gitu ya. Apalagi kalau seandainya kalian dalam ruangan itu memang semua bahan-bahan jahit. Nah, bahan-bahan jahit itu kan biasanya perintilan-perintilan ini kayak di lantai-lantai nih. Ini nggak ke syuting sih, tapi ada benang-benang gitu guys. Nah, ini kita tutup pakai soft cover biar benang-benang ini di lantai, debu-debu juga nggak nempel ke dia, jadi otomatis dia lebih awet. Yang ketiga, ngecek karat. Maksudnya ngecek karat adalah misalnya nih, ini kan di sini ada bagian-bagian yang kayak misalnya yang selalu bergesekan, kayak tuas-tuas, lalu bagian skoci itu kan selalu gerak-gerak ya, selalu muter-muter. Itu kan bagian-bagian yang bergerak, itu dia selalu bergesekan. Jadi kalau seandainya itu terlalu lama bergesek dan kalian nggak kasih oli, kalian nggak lumasin, makanya biasanya suka datang sama yang bawaan kayak gini ya. Kalau seandainya yang bawaan udah habis, kalian bisa beli yang kayak gini. Ini nggak gitu mahal sih guys. Ini kalau nggak salah berapa bu? 6.000 ya bu ya? Kalau nggak salah ini 6.000 guys, kalian cek aja di marketplace Jahit Mart. Ini juga jual oli-oli kayak gini. Jadi kalau yang ini udah habis, kalian bisa pakai yang ini. Ini tahan lama banget. Ini aku pakai udah lumayan lama, nggak habis-habis sampai sekarang. Ini udah temenan banget sama dia. Jadi kalau seandainya mesin jahit kalian itu udah sering running ya, udah mungkin kalian udah merasa udah mulai kuning. Nah, ini mesti sering-sering dilap. Kalian pakai tisu atau pakai kayak handuk gitu ya, handuk yang tipis aja, jangan handuk yang tebal. Handuk yang kan ada tuh yang lapisan kainnya tuh agak tipis handuknya ya, tapi handuk tapi tipis, bukan handuk tebal yang buat mandi gitu loh. Itu kan ada tuh handuk yang buat lap. Nah, kalian bisa pakai itu untuk ngelap-ngelap tuh sambil kalian lumasin pakai si oli mesin. Yang keempat, meletakkan mesin jahit di tempat yang stabil. Kenapa disebut yang stabil? Satu, kalau tempat yang miring itu kan pasti jomplang, kalian gimana ngejahitnya. Terus yang kedua adalah
untuk menghindari yang namanya terlalu banyak getaran. Jadi ada komponen-komponen di mesin jahit yang kecil-kecil terutama, seperti lampu, jarum, atau sepatu mesin. Kalau terlalu sering bergetar, itu biasanya itu mudah rusak dan lampunya itu pasti redup. Lama-lama redup, lama-lama dia mati. Nah, kalau udah kayak gitu kalian mesti panggil tukang servis, karena kita nggak bisa bongkar sendiri kan, karena kayak LED-nya itu kan dia memang sudah tertanam di dalam mesin jahit gitu ya. Yang selanjutnya adalah kalau bisa, selain kalian harus ada di tempat yang datar, kalau bisa kalian tatakin. Misalnya kalau kalian punya kayak cutting mat kayak gini nih yang aku punya yang warna hijau, nah kalian bisa pakai ini untuk natakin mesin jahit kalian, atau mungkin kalian punya karpet tipis di rumah, nah itu juga bisa dipakai buat dia berdiri di atasnya. Jadi otomatis selain mesin jahitnya awet, juga suaranya jadi nggak terlalu bising, nggak terlalu banyak getaran. Jadi kalian juga ngeganggu tetangga guys. Oke. Yang kelima adalah pengecekan mesin atau servis rutin setiap 3 bulan, 4 bulan. Kalau seandainya sering banget dipakai, kalian boleh ambil 2 bulan lah. Kalau everyday kalian terus aja produksi masalah, apalagi mesin jahit portable ya, lebih baik kalian sayang-sayang anggap aja biaya perawatan dia gitu ya. Karena lebih baik kalian keluarin uang lebih dulu untuk servis yang kayak cuman cek-cek, terus abis itu lumas-lumas, dibersih-bersihin sama tukang servisnya, dibandingkan nanti udah terlanjur rusak. Itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan kalian cek berkala kalau dikalkulasi gitu ya. Bisa jadi juga mesin jahitnya nggak bisa kalian pakai lagi, jadi lumayan bahaya. Lebih baik kita tahu lebih awal apa yang salah buat kita perbaikin lebih dulu. Yang keenam, usahakan memutar handwheel hanya ke arah kita, atau ngomongnya ke arah kiri. Ini kalau misalnya kalian ngadep dari sini nih, ini dia tuh ke arah kiri bukan ke arah kanan. Oke, setiap kali kalau kalian mau mutar, misalnya kalian mau ngegulung something, mau narik benangnya, nah itu kalian bisa putar ke arah kiri. Kecuali kalau misalnya ada benang-benangnya sedikit nyangkut dan kalian mau putar sedikit ke arah belakang, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai 180 derajat ya guys. 180 derajat aja nggak boleh, apalagi 360 derajat. Oke, supaya dia juga nggak ngadet-ngadet mesin jahitnya. Aku sempat ngomongin juga masalah handwheel ini di konten yang sebelumnya. Kalian bisa juga cek-cek playlistnya kita tentang tips-tipsnya menjahit, biar kalian lebih tahu lagi gimana caranya kita ngehadapin mesin jahit portable. Yang ketujuh, mengganti jarum secara berkala. Jadi kenapa disebut berkala? Jadi sebenarnya kalau mesin jahit portable itu, jarumnya itu kalau seandainya cuma ngerjain 1 project, 2 project, itu biasanya asalkan serat kainnya sama ya, bahannya sama-sama tebalnya, itu masih bisa dipakai terus. Tapi kalau seandainya, biasanya kalau aku udah ganti project, apalagi project yang besar, selain karena aku ganti karena bahannya itu pasti berbeda, ya memang mesti diganti, karena biasanya itu udah mulai kelihatan agak kuning, atau mungkin udah kelihatan lah, udah mulai ada kelihatan dia baret-baret sedikit, atau mungkin kalian berasa waktu jahit itu dia mulai agak tumpul. Dibandingkan menghambat lalu menghancurkan kain kalian, lebih baik kita ganti jarumnya secara berkala. Itu biasanya tuh ada, waktu itu aku baca berapa belas jam gitu, kalau nggak salah sih 16 jam untuk ketahanan si jarumnya. 16 jam total ya, bukan 16 jam misalnya kamu sambil ngejahit stop dulu, itu kan ada durasi jeda tuh, maksudnya 16 jam running begini terus cetak. Nah itu 16 jam. Yang ke-8, ini yang terakhir, yaitu memilih spool dan sekoci yang tepat. Jadi untuk beberapa mesin jahit itu kelihatannya sekocinya sama, tapi pas dicobain ternyata nggak pas. Itu jangan dipaksakan untuk digunakan. Walaupun kadang-kadang aku pernah nemuin dulu waktu aku pertama kali mulai pakai mesin jahit klasik, itu kan aku dapat spool gitu ya, bilangnya buat mesin jahit klasik. Pas coba-cobain itu dia nggak gitu pas, entah kenapa. Apa mungkin spoolnya sekocinya memang bermasalah, dari awal aku salah beli karena waktu itu aku nggak paham, atau mungkin memang mesinnya waktu itu memang yang bermasalah gitu. Jadi either 2 itu pas dicobain dia bisa masuk, tapi keletaknya tuh bunyinya nggak cantik, nggak garing gitu loh, jadi agak maksa. Bisa dijalanin tapi lama-lama tuh dia lama-lama ngadet, berasa hasil jahitannya tuh nggak bagus. Nah makanya kenapa sekoci itu perlu dicek pas sama mesinnya atau enggak. Lebih bagus bener yang bener-bener pas kayak puzzle, oke? Hal yang sama dengan spool juga harus yang sama, karena sama juga di tempat kalian beli alat-alat jahit itu biasanya bilangnya iya bener ini mesin industri gitu ya. Terus pas dicobain kalian bawa pulang nggak bisa masuk ke skoci kalian, padahal itu skoci mesin bawaan. Nah makanya saran aku lebih baik kalian punya skoci cadangan. Nah skoci cadangan itu yang kalian bawa ke tempat beli alat-alat jahit, kalian cobain aja, nggak masalah sama orangnya biasanya. Kalau aku sih dulu biasa gitu
ya. Atau mungkin kalau kalian belinya di Jahit Mart, kalian bisa tanya secara langsung, Kak, ini buat mesin jahit ini bisa masuk atau enggak. Biasanya kalau orang QC, orang yang ngurusin bahan-bahan kayak gitu, barang-barang spare part kayak gitu, biasanya dia paham, oh ini nggak cocok buat mesin jahit ini cocok buat mesin jahit ini. Oke? Budayakan bertanya dan baca deskripsi ya guys kalau belanja. Nah, jadi gitu ya caranya keluarga Jahit Mart, gimana cara kita ngerawat mesin jahit kita supaya tetap awet dan bisa berfungsi secara maksimal. Nah, buat kalian yang mungkin lebih mengenal tentang mesin jahit, mungkin lebih expert, kalian bisa komen-komen aja di bawah, kalian share-share ilmu-ilmu kalian supaya aku juga belajar, dan teman-teman yang lain juga yang baca komen juga ikut belajar dan lebih tahu lagi mengenai mesin jahit. Terus buat kalian keluarga Jahit Mart yang lagi nyari mesin jahit, yang lagi nyari spare part, alat jahit, bahan-bahan jahit, mau nyari mesin obras portable, mesin jahit semuanya, kalian gak usah pusing mau nyarinya kemana, kalian harus keluar cari panas-panas di manakah mesin itu. Belum lagi kalau seandainya udah keluar, ternyata barangnya nggak ada gitu kan. Mendingan kalian scroll aja HP kalian cari di marketplace kesayangan kalian. Kita ada Shopee, Tokped, Lazada, Bukalapak, Web, dan kalian bisa juga chat-chat di admin marketplace kita, admin WA untuk produk-produk yang ada di Jahit Mart. Search-nya Jahit Mart ya, karena Jahit Mart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!